Kita izin ke Bapak sama Mama, kita doa restu atas keluarga yang sudah kalian cita-citakan ini. Doa orang tua sangat kita butuhkan. Jadi kita mulai dari Bapak sama Mama, dari Ella. Dampingi, Bu. Ya. Anak dia sama Mainda, sama aku bangun sama keluarga itu kapan doa aku bukan sih tapi setengah ini dia belum Kata lu sidik Bang. Siti aja mengulang. Ulah makeup lu garing lu tengah. Totokan Mas. Kasih kata lu Siti. itu terus dia belum tahun lah. Udah begitu. Ya. Yang mesti kan. Boleh punya roh. Ke sini karena Ella sini dekat. Baik, alhamdulillah. dapat membahagiakan Makasih banyak buat kebaikan kami dalam hidup ini. Bang, udah hapus Enggak, Bob. boleh terima dari Bang dari rumah tangga kami dalam berkata satu bulan ini. Doakan hanya Ya, kita selalu saja engkau sedikatan ya. masih bantu betul.
Kasih tepuk tangan untuk Ella di pagi hari ini. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ditemani dengan kedua orang tua yang terkasih. Dituntun untuk menghampiri saudara Bobby. Boleh sekali lagi setiap jemaat Tuhan keluar yang hadir, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua mempelai yang berbahagia di pagi hari ini. Boleh sekali kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau yang beracara, biarlah di pagi hari ini hadirat Tuhan dinyatakan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan Yesus setiap acara, setiap prosesinya berjalan dengan lancar. Ada hadirat Tuhan, ada sukacita Tuhan Yesus dinyatakan bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan sampai dengan detik ini bagi setiap kami. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita di tempat ini yang berbahagia, yang bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kita datang menyembah Tuhan Yesus. Bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Satu hal imani dalam hidup kita, saat kita menjalani hari-hari, bahkan sampai dengan detik ini, kita percaya semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena tuntunan Tuhan. Sebab janjinya Tuhan, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi setiap kami. Bahkan selalu indah pada waktunya Tuhan Yesus. Oleh karena kami mau katakan lewat pujian ini Tuhan Yesus, Kau selalu ada bagi setiap kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih lagi kami mau angkat pujian ini Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, oh, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tahu Tuhan, kami sadar kami gak mampu Tuhan. Jawabanku, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami.
yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sambil naikkan syukurmu, angkat tangan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Makasih Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Sungguh kami tahu Tuhan, dan ku betapa dalam kasih-Mu bagi hidup kami. Dengan hati bersyukur, mari umat Tuhan sambil angkat tangan kita. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari dengan lembut pagi hari ini umat Tuhan. Janjimu seperti fajar, kasih Tuhan yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Disungguh lagi bahwa syukur-Mu kami percaya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, pertolongan Tuhan. Janjinya Tuhan selalu indah tepat pada waktunya bagi hidup kami. Cinta-Mu seperti sungai, dan ku tahu betapa dalam. Sambil bangkit berdiri, mari umat Tuhan, oh syukur-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dengan hati bersyukur, mari angkat tinggi kedua tangan kita umat Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Oh, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam. Lihat kebaikan Tuhan, lihat cintanya Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu bagi kami, buat kasih-Mu bagi kami. Oh, mari bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Warga yang berbahagia di tempat ini, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bawa syukur-Mu. Sebab kami ada sampai dengan detik ini Tuhan. Kami percaya semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, hanya ini bisa kami beri di pagi hari ini Tuhan Yesus.
pujian sembah kami bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus. Sebab segala sesuatunya boleh terjadi sampai dengan detik ini di dalam hidup kami Tuhan. Semua karena belas kasihan-Mu bagi setiap hidup kami. Semua karena campur tangan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terlebih bagi anak-Mu Tuhan Yesus, Ella dan juga Bobby di pagi hari ini. Di mana mereka akan memasuki bahtera rumah tangga yang baru, yang kudus, yang diberkati Tuhan. Lewat pemberkatan nikah yang kudus di pagi hari ini Bapa. Jadi setiap kami di tempat ini, seluruh jemaat Tuhan, setiap keluarga yang berbahagia di tempat ini, kami percaya penyertaan Tuhan Yesus sempurna atas setiap kami yang hadir di tempat ini. Terlebih bagi Ella dan juga Bobby di pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus lebih lagi bagi kedua anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan penyertaan Tuhan lebih lagi sempurna atas setiap kami yang berbahagia di tempat ini. Setiap kami yang datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus hati kami menyembah Tuhan. Bila terus hati kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih lagi kami mau katakan hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, adalah sumber segalanya di dalam setiap hidup kami Bapa. Andalkan Tuhan lebih lagi dalam setiap hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Dan Kau pasti memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan tangan terangkat mari umat Tuhan yang berbahagia kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Kau dengar seruan kami Tuhan Yesus. Kau dengar pengharapan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Allah sumber kedamaian bagi setiap hati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Sungguh hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau angkat tinggi kedua tangan kami terima berkat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Angkat tanganmu. Satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan,
sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bangkitkan iman percayamu dengan bersyukur, katakan satu-satunya yang ku andalkan. Sambil kita mau siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan di pagi hari ini, untuk kita diberkati lewat renungan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang terkasih Bapak Pendeta Unggun Panjaitan. Buka hati kita, terima berkat di pagi hari ini. Sumber kedamaian kami Tuhan. Mari umat Tuhan, mari diberkati Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Katakan Tuhan Penyembuh, Tuhan pemulihku. Biar musik memuji Tuhan dengan lembut, dengan waktu yang indah di pagi hari ini. Oleh sebab itu kami perlu Tuhan Yesus, terlebih bagi anakmu terkasih Bobby dengan Ella. Mereka perlu firman Tuhan sebagai dasar fondasi ketika mereka membangun rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka menjadikan Engkau sebagai kepala rumah tangga mereka, menghadirkan Engkau dalam rumah tangga mereka, sungguh menjadi satu pengharapan iman kami yang teguh. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Roh Kudus pagi hari ini, siapapun pribadi yang hadir di pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga siap akan menyaksikan satu proses pemberkatan nikah yang kudus, yang tentunya kami percaya Engkau Tuhan Allah yang kami hadirkan di pagi hari ini. Pakai setiap kata kalimat yang hamba-Mu sampaikan adalah berasal dari Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan, sedang jemaat Allah, keluarga besar mempelai yang siap untuk diberkati firman Tuhan, boleh bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, satu kehormatan bagi saya di mana dipercayakan untuk sebagai hamba Tuhan untuk memberkati pernikahan kudus bagi Bobby dan Ella. Dan terima kasih juga untuk perwakilan gereja Tiberias yang juga mempercayakan bagi saya untuk menjadi hamba Tuhan untuk memberkati di pagi hari ini dalam berbicara hal tentang pemberkatan nikah. Khususnya selamat bagi keluarga besar Pak Tarigan dengan Ibu dan juga dengan keluarga besar, dan juga selamat bagi keluarga besar dari Bapak Stepu, dan yang paling khusus berbahagia bagi adik saya ya, Bobby, dan juga bagi adik saya Ella. Kenapa saya bilang katakan adik? Karena saya sudah cukup lama untuk mengenal mereka, apalagi khusus bagi dengan Bobby ya. Ya, perjalanan dalam satu proses sharing, menyampaikan sesuatu memang tidak mudah untuk memutuskan untuk menikah. Tapi ketika dia menyadari perlu tentang tuntunan Tuhan, perlu untuk menyikapi dengan kedewasaan, maka di hari ini, hari yang berbahagia, mereka sudah siap untuk mengucapkan janji pernikahan mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus dan juga di hadapan setiap kita sebagai keluarga besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, khusus bagi dengan Bobby dan Ella, kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan, tentunya seputar dengan rumah tangga, seputar dengan berbicara dengan keluarga. Ada amin?
Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, Kus Bobi dengan Ella bahwa Tuhan membentuk lembaga yang pertama bukanlah gereja. Tuhan membentuk pertama lembaga bukanlah yang namanya negara. Tapi Tuhan membentuk pertama kali dalam lembaga adalah keluarga. Kenapa Tuhan pertama kali membentuk dengan keluarga? Tentunya dalam keluarga Tuhan punya tujuan. Tentunya dalam pernikahan Tuhan punya rancangan. Tentunya dalam pernikahan ada hal yang Tuhan ingin menyampaikan tentang berbicara dengan visi misinya. Sebab itu kita tahu dalam Alkitab bagaimana pertama kali ketika Yesus berbicara tentang mujizat dan dia lakukan pertama kali bukan ketika berbicara orang sakit disembuhkan. Bukan berbicara tentang bagaimana, tentang hal-hal yang lain. Tetapi dia melakukan pertama tentang berbicara mujizat adalah di perkawinan Kana. Artinya sangat penting tentang rumah tangga. Artinya sangat penting tentang berbicara dengan keluarga. Sebagaimana apa yang saya katakan tadi adalah bagaimana Tuhan punya rencana menggenapi setiap rencananya untuk yang namanya keluarga. Demikian juga dengan yang namanya pernikahan. Pertanyaan buat kita di pagi hari ini, sebagai dengan Bobi, juga dengan Ella. Kenapa Tuhan yang namanya memiliki dengan tujuan untuk membentuk yang namanya lembaga pernikahan? Sekali lagi, apa sebenarnya tujuan Tuhan bagi Bobi juga dengan Ella untuk bicara tentang yang namanya lembaga keluarga atau sebut dengan lembaga pernikahan? Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita percaya kita diberkati pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 24, 25, demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oleh karena itu Bapak Saudara, sebagaimana apa yang saya katakan bahwa apa tujuan sebenarnya ketika Tuhan membentuk lembaga tentang berbicara dengan pernikahan, tentang berbicara tentang keluarga. Yang pertama, tujuan Tuhan untuk membentuk keluarga adalah agar berbicara tentang serupa segambar dengan Allah. Tentunya kita tahu semua Kejadian 1 ayat 26 tentang berbicara bagaimana dengan tujuan rencana Tuhan. Dikatakan baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Oleh sebab itu yang pertama adalah tujuan Allah untuk membangun rumah tangga agar suami istri, agar Bobi dengan Ella memiliki tentang berbicara hal serupa segambar dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan serupa segambar dengan Allah? Adalah berbicara tentang namanya karakter, berbicara tentang sifat, berbicara tentang sesuatu pribadi Allah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Di saat ketika Bobi telah memutuskan untuk menikah dengan Ella. Oleh sebab itu mari tujuan pertama, engkau sebagai suami, sebagai istri miliki tentang berbicara karakter Allah, miliki tentang berbicara dengan pribadi Allah, miliki tentang berbicara sifat-sifat Allah. Ketika engkau akan disatukan dalam rumah tangga, maka peranan engkau sebagai suami istri memiliki tentang berbicara dengan serupa segambar dengan Allah. Buat Bobi dengan Ella, kalau boleh bertanya, sudah berapa lama berkenalan sampai pada jadian? Oh, 8 tahun. Oh, 1 tahun setengah. Tentunya sudah mengenal lebih lagi. Ya, memiliki satu karakter Bobi dengan Ella. Memiliki dengan satu hal sifat-sifat Bobi
paling tidak kurang banyak sudah tahu. Demikian juga Bobby sudah tahu kurang lebih dengan karakter yang namanya Ella. Terkadang ya saya percaya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman-pengalaman ya tentang berbicara tentang namanya cinta ya. Oleh sebab itu ketika berbicara hal apalagi dengan zaman modernisasi ini ya, kalau kita melihat anak-anak berpacaran sebagainya, ya tentunya ketika pertama kali membangun suatu hal yang dengan kasih, mengambil komitmen dengan yang namanya cinta, maka rasanya itu semuanya itu adalah milik mereka. Kemana-mana dikatakan yang hati-hati di jalan ya. Kesandung dikit dia berkata, aduh Ella hati-hati, matanya lihat dong, nanti tersandung sebagainya. Pokoknya berbicara tentang komunikasi itu kalau bisa dikatakan kalau boleh 24 jam dia berbicara. Ya paling tidak ditanya-tanya itu aja ya. Lagi di mana yang? Udah makan apa belum? Ya, udah tidur apa belum? Ya pertanyaannya tidur, padahal lagi komunikasi. Tapi ketika berjalan dalam rumah tangga, ya istri saya pernah bicara seperti kepada saya. Dia bilang gini, kamu ya dulu kalau pacaran aja deketnya nempelnya minta ampun, kamu yang pegangin tangan saya. Tapi sekarang ketika udah menikah, kamu di mana saya di mana. Kamu jalan duluan, saya di belakang. Entar dulu Pak. Tapi kadang-kala kamu bilang lama amat sih, cepat dikit dan sebagainya. Aduh kalau dulu aja bilangnya gimana. Oleh sebab itu ketika kita berbicara dengan karakter Kristus, kita berbicara dengan pribadi Allah, maka terbangunlah fondasi rumah tangga yang saya percaya, rumah tangga yang tangguh, keluarga yang hebat, keluarga yang selalu, yang senantiasa mengerti. Karena ketika Ella menjalankan satu proses dalam rumah tangga, Ella melihat ada pribadi karakter Kristus atas suaminya. Demikian juga dengan Bobby, ketika berbicara tentang karakter Kristus, dia melihat dalam kehidupan Ella ada karakter Kristus yang hadir atas kehidupannya. Sehingga ketika menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan, menghadapi pergumulan, dengan ketika berbicara dengan solusinya, mereka melihat kembali bahwa ada pribadi Allah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu bagi Bobby dengan Ella, sekali lagi tidak mudah untuk menjalankan pernikahan. Setuju? Bapak Saudara. Tidak sebayangkan dengan orang berbicara dengan cuman sayang-sayang dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang harus dibangun, berbicara tentang dasar komitmen yang akan kau lakukan. Oleh karena itu seperti yang saya katakan, bangun karakter Kristus. Sebagaimana ketika tujuan lembaga pernikahan yang Tuhan bangun adalah tujuan pertama adalah rumah tangga memiliki karakter Kristus yang hidup atas kehidupan rumah tangga itu. Yang kedua, apa sebenarnya tujuan ketika Tuhan membangun rumah tangga, membangun lembaga pernikahan? Yang kedua saya mencatat di mana Tuhan punya rencana apa? Dikatakan firman Tuhan beranak cuculah. Bukan saja berbicara tentang namanya anak dan cucu, tapi bagaimana ketika kelak Bobby dengan Ella tentunya punya tujuan untuk memiliki dengan namanya keturunan. Ngomong-ngomong Bobby dengan Ella pernah membicarakan untuk punya anak berapa? 12. Oh 12 terlalu banyak ya. Iya. Ada perdebatan di situ? Ada perdebatan? 2, 1 sebagainya. Dengan kata lain tentang berbicara dengan beranak cucu bukan sekedar ketika yang namanya anak dan juga ke depan cucu. Tetapi ketika ketika Bobby dengan Ella dipercayakan sama Tuhan, maka ketika engkau menghasilkan kehidupanmu, maka kau akan wariskan juga kepada anak-anakmu kelak. Dan ketika anak-anakmu kelak melihat ada pribadi untuk mereka contoh, untuk melihat dengan karakter mereka dan sebagainya. Suatu hari saya masih ingat sebelum saya bertobat, sebelum juga ya keluarga saya Kristen dari lahir ya. Ya, Kristen hari Minggu ke gereja, ya bawa Alkitab, ya biar orang kenal bahwa orang Kristen. Tapi sampai di gereja, ya puji Tuhan, kalau pendetanya menyampaikan firman Tuhan bisa membuat tertidur. Dan kita berkata pendetanya hebat nih, luar biasa. Ya, pulang gereja minta maaf, tetap merokok.
Suatu hari ketika bapak saya pertama kali dia tahu saya merokok. Pada waktu itu mohon maaf, ya sekitar kelas-kelas SMP. Dia kaget, dia marah, kenapa kamu merokok dan sebagainya. Dengan mudah saya berkata kepada bapak saya, Pak, papa juga ngerokok kok. Dia kaget. Kenapa kamu ikut-ikuti papa? Dibilang, papa kan udah kerja. Oh jadi kalau udah bekerja boleh merokok sebagainya. Lalu kemudian ketika saya menyaksikan minta maaf sebelum bertobat. Ya kebiasaan ada keluarga kalau kumpul arisan sampai malam main-main kartu. Campurannya ada, minum sebagainya. Saya saksikan itu. Dan suatu hari ketika perjalanan setiap kehidupan saya. Dan saya mencontoh, melihat. Gak jauh-jauh yang saya lihat lingkungan saya, keluarga saya. Maka di saat itulah ketika orang tua saya, khususnya saya menyadari benar. Seharusnya saya sebagai papa, sebagai ayah. Bagi anak saya khususnya, saya 4 bersaudara, 3 perempuan, laki sendiri. Mencontohkan yang baik bagi anak saya. Peranan keluarga, peran orang tua bukan sekedar berbicara saat ketika kecil membesarkan, menyekolahkan, menikahi. Tapi ada peranan yang kuat kita sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, untuk menanamkan kehidupan mereka tentang berbicara perkenalan yang baik, mengenal Tuhan dengan benar, membangun sesuatu kehidupan rohani mereka. Untuk sejak ketika mereka masih awal, mereka mengenal Tuhan. Saat ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka tidak mudah goyah. Mereka tidak mudah yang namanya goncang dan sebagainya. Saya bersyukur untuk Bobby dengan Ella. Di masa muda mereka mengambil pelayanan. Sekali lagi Bapak Saudara, saya bersyukur. Apalagi mereka masih jiwa-jiwa muda, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh daripada, pertemanan sebagainya. Tapi di masa muda mereka mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Ella pun juga seperti itu ya. Ya. Harusnya kita sebagai orang tua bangga. Saya bangga. Kenapa? Saya menyadari ketika seputar kehidupan saya masih muda. Saya bilang harusnya saya juga seperti Bobby dulu ya. Ketika dia masih muda saya melayani. Tapi Tuhan berkata dengan saya tidak ada yang namanya sia-sia. Yang kedua, tujuan Tuhan membangun pernikahan, rumah tangga. Berbicara tentang namanya beranak cucu. Kelak Bobby dengan Ella punya kerinduan, punya keturunan. Jadilah keturunan-keturunan ilahi. Wariskan kepada mereka. Bukan wariskan kekayaan. Tapi wariskanlah kepada mereka sesuatu yang berbicara tentang iman. Kadangkala kita sebagai orang tua lupa Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita pikirkan ketika kita sudah usia, kita berkata demikian, ya buat anak kita apa ya, rumah yang mana ya, kendaraan yang mana. Tapi kadang kita lupa untuk mewariskan pada anak-anak kita adalah takut akan Tuhan. Yang ketiga, dasar tujuan Tuhan untuk membangun pernikahan keluarga yang ketiga adalah agar Tuhan dihadirkan dalam keluargamu, Bobby dengan Ella. Ketika Tuhan engkau hadirkan, ketika Tuhan kau jadikan dia sebagai kepala dalam rumah tanggamu, ketika Tuhan kau jadikan dia menguasai dalam rumah tanggamu, ketika kau jadikan Tuhan Yesus untuk selalu terlibat dalam setiap kehidupanmu, apapun itu rencanamu, maka disitulah engkau melihat bagaimana rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan, Bobby dengan Ella. Komunikasikan selalu dengan tujuan-tujuan rencanamu. Ikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu sekecil apapun. Komunikasikan satu dengan lain, sampaikan sama Tuhan apa yang jadi kerinduanmu. Sekalipun minta maaf, engkau bisa melakukannya, engkau bisa mengerjakannya. Tapi libatkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu senang untuk dilibatkan. Tuhan itu senang untuk diikutsertakan. Oleh karena itu ketika kau memasuki bahtera rumah tanggamu yang baru, selalu hadirkan Tuhan dalam kehidupanmu. Selalu ikut sertakan Tuhan dalam setiap rumah tanggamu. Baik berbicara ke depannya, pekerjaan, masa depan, libatkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya percaya maka ada suasana sukacita, damai sejahtera yang terus bekerja atas rumah tanggamu. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kalau kita melihat berbicara dengan Kejadian 2,
ayat 24, 25, ada beberapa hal yang saya bagian bagi saudara. Apa dasar tentang berbicara membangun keluarga dalam kekristenan? Yang pertama bisa dilihat kembali, ayat 24 kita lihat. Ayat 24 kita lihat, yuk. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Sebab itu apa dikatakan? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Seorang laki-laki, Bobby, meninggalkan ayahnya, keluarganya bukan karena konflik. Bukan karena ada sesuatu selisih paham. Tapi berbicara meninggalkan keluarga, berbicara tentang apa? Saat ketika Bobby belum berumah tangga, Bobby ada sebuah dalam lingkaran keluarga, terdiri dari mama, papa. Bobby ada di seputaran keluarga tentang berbicara hal yang akan dibicarakan dalam keluarga antara mama dan papa dengan Bobby. Tapi ketika Bobby memutuskan untuk menikah, maka Bobby memiliki dengan kehidupan baru, memiliki dengan yang namanya sesuatu lingkaran yang baru. Oleh sebab itu dikatakan apa? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Boleh tanya Bobby? Ya. Bobby, ini cerita aja ya. Ketika Bobby dengan Ella, dan di situ ada mama kamu. Satu hari ada perjalanan kalian untuk menuju ke pulau dan mengendarai yang namanya speedboat. Tiba-tiba terjadi ombak yang sangat besar. Lalu nakoda berkata kepada Bobby dengan Ella dengan juga mama Bobby, pakai pelampung. Kita akan menghadapi yang namanya ombak yang besar. Ternyata di pelampung itu cuman ada 2. Ya, nakodanya udah pakai. Apa yang Bobby lakukan? Cuman 2 pelampung, ada Bobby, ada Ella, ada mamanya Bobby. Apa yang kau lakukan? Harus pakai pelampung. Bobby diam karena tegang dia. Dia bilang sama saya dalam hatinya, jangan lama-lama Pak Pendeta. Apa yang harus kau lakukan? Ya? Dua-duanya kau pakai. Waduh, curang sekali kau menyelamatkan sendiri. Nggak bisa. Nggak muat. Apalagi ukurannya kayak saya, nggak muat. Apa yang harus kau lakukan? Si istri mulai berkata, jangan saya, jangan. Lalu Bobby bilang, apakah saya aja nggak pakai pelampung? Jangan. Apa yang kau putuskan? Halo? Ya? Apa? Ketika kita berbicara dengan firman Tuhan, apa yang dikatakan bahwa Bobby akan memasuki sesuatu yang baru dan dia mendapatkan suasana yang baru dalam berbicara dengan keluarga. Ada banyak orang ketika saya menanyakan ini, banyak yang gak setuju. Kalau dia memberikan itu kepada istrinya dan dia tidak memakai itu, maka suaminya gak selamat. Sebaliknya ketika itu diberikan kepada suami, maka istrinya gak selamat. Demikian juga ketika diberikan kepada orang tua, maka ya salah satu tidak selamat. Berat untuk mengambil itu. Tapi konsekuensi firman Tuhan mengatakan, Bobby sudah membangun keluarga. Artinya apa? Ada hal-hal sifatnya dengan konflik, beda pendapat, kan menyatukan pribadi 2 dengan pribadi 1 lagi kan gak gampang. Artinya dalam apa yang disampaikan ini adalah, ya Bobby dengan Ella telah memutuskan untuk menikah, artinya sudah siap. Baik berbicara tentang kedewasaan, tentang berbicara tentang yang namanya membangun pemahaman, dewasa untuk mengambil suatu tindak dan lanjut dan sebagainya. Bobby sudah siap dengan Ella untuk membangun bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu ketika siap dengan kedewasaan, apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, jangan pernah kau ceritakan kepada keluarga dan sebagainya. Terkadang zaman anak-anak zaman sekarang dikit-dikit lapor. Sedikit dicubit suaminya, aduh mah,
Mama tahu gak? Saya disakitin banget lah. Padahal dicubit, dibilang disakitin. Ya namanya orang tua ya. Apa? Selama ini saya besarkan kamu gak pernah cubit. Saya sayang sama kamu. Ribut deh. Ketika ribut terjadi panjang deh. Ketika panjang lalu namanya orang tua pasti bela anaknya. Betul para bapak-bapak ibu-ibu? Oh salah juga ya. Oleh sebab itu ketika hal kamu mengambil satu keputusan itu, jangan sampai apapun yang sedang kau hadapi, baik itu masalah, kehidupan, hanya engkau dengan Allah dan sama Tuhan yang kau libatkan. Orang tuamu pun tidak perlu tahu apa yang terjadi dalam rumah tanggamu. Demikian juga dengan orang tua, ketika engkau merelakan untuk anakmu untuk menikah, pastinya dengan pasti sudah mempersiapkan semuanya, melepaskan anak-anakmu untuk mereka mengambil keputusan untuk membangun sebuah keluarga. Amin. Yang berikutnya, dalam Kejadian 2 ayat 24 ada kata yang disebut 24, saya bacakan kembali. Apa dikatakan? Meninggalkan ayah dan keduanya dan bersatu dengan istrinya. Ada kata bersatu. Ada satu tujuan yang Bobby dengan Ella melakukan sesuatu hal yang akan lakukan, kerjakan. Ada berbicara bersatu. Bobby tidak lagi berbicara tentang namanya egonya. Ella tidak berbicara tentang egonya, tidak berbicara dengan suatu kepentingan yang sifatnya kepentingan pribadi. Tapi berbicara dengan satu dimulai dengan apa? Dengan apa yang harus kau tentukan dalam berbicara dengan hal ke depannya. Kata bersatu ini adalah berbicara dengan kesatuan yang disebut dengan daging yang akan kita saksikan. Kesatuan daging itu lebih kuat dengan kesatuan darah. Daging itu menyatu ketika Bobby disatukan oleh Tuhan dalam sebuah pemberkatan nikah yang kudus. Artinya ada kehidupan Bobby dalam kehidupan Ella. Ada kehidupan Ella juga dalam kehidupan Bobby. Berbeda itu biasa, tetapi yang tidak menjadikan satu biasa, ketika perbedaan itu menjadikan satu konflik. Jadikan perbedaan itu menjadikan satu kedewasaan dalam untuk menyingkapi apa yang kau ambil. Terlebih bagi Ella, Bobby kedepannya adalah sebagai imam dalam rumah tanggamu. Ketika dia bersejajar dengan imam, dia memimpin dalam rumah tanggamu. Dan ketika dia sebagai imam dalam keluargamu, maka di situ peranan yang harus kau buktikan sebagai istri kelak, bahwa ada sesuatu hal yang harus kau sampaikan, apa yang kau bicarakan, apapun kau bangun dalam kehidupan Bobby. Bobby pun demikian. Bobby berani untuk mengambil satu sikap keputusan. Dan keputusan itu tentunya didasari dengan apa? Tentang berbicara dengan komitmenmu, bahkan dengan berbicara tentang halmu dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ketika saya pelajari tentang berbicara tentang membangun dasar rumah tangga, ada kata kalimat dikatakan ayat 24, demikian firman Tuhan, ayat 25, mereka keduanya telanjang. Kata telanjang ini berbicara dengan konotasinya transparan. Dalam berbicara dengan rumah tangga harus transparan, harus terbuka, harus dibicarakan semuanya, jangan tertutup. Bobby dengan Ella, apakah sudah tahu rekening Bobby? PIN-nya sudah tahu? Oh, udah tahu. Bobby demikian juga, rekening Ella sudah tahu? Kenapa? Jangan bilang uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Terbanyak orang berkata, Pak yang megang keuangan itu istri. Tapi bagi saya kalau istrinya yang namanya lebih boros, bagaimana untuk memegang keuangan? Atur manajemen ekonomimu, atur manajemen tentang konsep dan sebagainya untuk menjalankan yang namanya ekonomi dalam keluarga. Terbuka, jangan tertutup. Ketika berbicara dengan Kejadian 2:25, mereka transparan dalam berbicara hal ketika Tuhan punya rencana atas yang namanya manusia. PIN handphone terbuka, passwordnya, oh iya, terbuka. Bicara tentang sesuatu hal dengan yang namanya pekerjaan,
penghasilan terbuka juga, pendapatan. Ya, suatu hari ada keluarga saya konseling pemberkatan nikah. Mamanya mulai dominan berkata, kamu jangan buka-buka ya, jangan kasih tahu sama suami kamu ya, berapa gaji kamu ya, jangan. Apalagi lihat suaminya dominan kerjanya lebih tinggi daripada, lebih rendah daripada namanya, kadang-kala kan seperti itu daripada istrinya. Awas ya, jangan jujur-jujur tentang namanya keuangan. Kehancuran dalam bahtera rumah tangga dimulai ketika berbicara hal yang namanya ketidakterbukaan. Kadang-kala ketidakterbukaan diawali dengan sesuatu hal yang sangat-sangat simple. Tetapi itu menjadi satu akar tentang yang namanya kehancuran rumah tangga. Hari ini Bobby di hadapan Allah, di hadapan jemaat Tuhan, Bobby dengan Ella akan memasuki gerbang rumah tangga yang baru. Ada janji pernikahan yang akan kalian ucapkan berdasarkan dengan segenap hatimu, bahkan dengan komitmenmu di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan sesuatu hal buat kalian bahwa membangun dasar rumah tangga dengan kebenaran firman Tuhan. Boleh bersama-sama Bobby dengan Ella, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke proses pemberkatan nikah. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu. Ini anak-anakmu Tuhan, Bobby dengan Ella. Keluarga ini akan kau berkati dengan pernikahan kudus. Mereka selalu ada di pikiranmu. Mereka ada selalu dalam rencanamu Tuhan. Ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu. Katakan di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah lupa. Sekali lagi bersama-sama, ku di tanganmu, mengalami gerbang rumah tanggamu, Bobby dengan Ella. Jadikan Tuhan segalanya dalam setiap kehidupanmu. Engkau selalu ada dalam setiap rencana Tuhan. Ini yang kami imani. Di rencanamu tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di tanganmu. Mari bawa setiap rumah tanggamu yang akan diberkati untuk selalu ada dalam setiap rencana Tuhan. Amin. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami menyadari dengan pujian ini mengingatkan kembali bagi setiap kami, khusus bagi Bobby dan Ella. Mereka selalu ada dalam setiap dengan pikiran dan rancangan dan bahkan dalam setiap tanganmu. Dan hari ini Tuhan kami akan menyaksikan menjadi satu saksi sejarah untuk pernikahan Bobby dengan Ella. Tuhan pimpin dalam proses pemberkatan nikah ini Tuhan. Hanya Tuhan yang kami hadirkan di tempat ini. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus. Bobby boleh maju lebih dikit. Sebelum kita akan masuk dalam janji pernikahan, saya boleh bertanya dengan Bobby pagi hari ini. Apakah Bobby bersedia untuk menjadi seorang suami yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan untuk selalu senantiasa setia untuk mendampingi istrimu? Kalau kau bersedia, boleh kau katakan bersedia. Baik. Selanjutnya bagi Ella, kebahagiaan sukacita di pagi hari ini sama pertanyaannya. Apakah Ella bersedia senantiasa setia, taat untuk mendampingi suamimu dalam perjalanan rumah tanggamu? Kalau kau bersedia, boleh sama-sama saling berhadapan. Boleh sama-sama saling berhadapan.
Baik, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyaksikan janji pernikahan Bobby dengan Ella. Dan janji pernikahan yang akan diucapkan oleh Bobby dengan Ella berdasarkan komitmen mereka. Bukan berdasarkan dengan apa yang saya ucapkan. Karena perkataan mereka adalah perkataan yang dibangun berdasarkan dengan komitmen dengan Tuhan. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar Bobby dengan Ella, mereka bersedia untuk siap untuk diberkati sebagai pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Boleh pegang tangan Ella. Baik. Boleh pandang matanya dan ucapkan janjimu, Bobby, di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di hadapan jemaat Tuhan, pada hari ini saya mengambil seorang istri yang bernama Helmi Ella Rizky Berusi Tepu. Dengan aku berjanji untuk aku menjadi imam dan suami yang kudus, imam di dalam rumah tangga, untuk aku setia kepada seorang istri, menjaga kasih mula-mula selama-lamanya dan sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Kita memberikan tepuk tangan. Bapa di surga, Kau mendengar janji daripada anakmu terkasih Bobby Tarigan, sebagai dengan komitmen dia kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk Ella, silakan. Di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat di hari ini, aku menerima seorang suami yang bernama Bobby Tarigan, dan aku berjanji untuk selalu mendampingi suami, untuk selalu menjadi penolong suami, dan untuk selalu menghormati suami seperti menghormati Tuhan dan menjaga kasih mula-mula. Amin. Baik, masih pegang tangannya. Engkau dengar ya Bapa, janji nikah yang diucapkan oleh anakmu terkasih Ella menjadikan satu kesatuan yang Kau berikan bagi mereka. Boleh sama-sama angkat tangan Bapak Ibu Saudara, kembali angkat puji ini. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, haleluya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah diriku di tanganmu. Oh, ini momen yang berbahagia bagi Bobby dengan Ella yang kami saksikan Tuhan. Ada janji pernikahan yang kudus di hadapanmu, di hadapan sidang jemaat Allah di pagi hari ini. Engkau yang telah mendengarkan, Engkau yang memeteraikan setiap kehidupan janji mereka untuk selama-lamanya. Tak di hadapan hamba-Mu adalah cincin sebagai tanda cinta kasih mereka dan merupakan lambang yang tidak pernah terputus-putusnya, demikian dengan cinta mereka terhadap Bobby dengan Ella yang tidak pernah putus-putusnya. Aku mengurapi cincin ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Bobby boleh ambil cincin untuk Ella. Jangan sampai tertukar. Masuki setengah saja. Bebas di mana? Boleh, asal jangan di jempol ya. Baik. Boleh kasih mic? Mic. Baik, ya. Ikuti saya, kau boleh pandang Ella. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Hari ini, Yesus. Hari ini dengan tanda cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepada Ella kepada Ella yang tidak pernah yang tidak pernah
putus-putusnya. putus-putusnya. Dan hari ini Pada hari ini aku berjanji, aku berjanji aku menjadi menjadi suami suami yang setia, setia yang mengasihi dan mengasihi istriku sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dan dimanapun aku berada, aku berjanji aku berjanji hanya seorang wanita, ada seorang wanita, sebut namanya, Helmi Ella Rizky Berusi Tepuh, selalu ada dalam kehidupanku dalam hatiku selama-lamanya. selama-lamanya. Masukin cincinnya. Haleluya. Sekarang Ella, masukin setengah. Baik, setengah saja. Ikuti saya berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tanda Dengan tanda cinta kasih, cinta kasih dengan tanda dan anugerah cincin ini, hari ini aku berjanji, aku menjadi untuk menjaga seorang istri yang tunduk yang lembut terhadap suamiku. terhadap suami. Aku senantiasa setia kemanapun aku berada. Aku adalah seorang istri yang selalu senantiasa untuk mendampingi suamiku. Dan aku berjanji hanya satu-satunya pria, sebut namanya, Bobby Tarigan, untuk selalu hidup hidup selama-lamanya dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bro, bisa pegang bro. Enak duduk atau diri? Duduk. Bapa di surga, di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, yang telah hadir bersama kami di pagi hari ini, bersama dengan sidang jemaat Allah yang menyaksikan proses pemberkatan nikah Bobby dengan Ella. Izinkan hamba-Mu sebagai hamba Allah yang dipercayakan untuk memberkati Bobby dengan Ella. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, aku mengucapkan berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Peranan yang dari Allah ada bersama dengan setiap kehidupan mereka. Untuk Bobby, Engkau telah menjadikan dia sebagai suami, sebagai imam yang kudus, imam yang selalu senantiasa untuk membangun setiap bata rumah tangga dengan mengandalkan Tuhan. Aku ucapkan berkat bagi Ella sebagai istri yang senantiasa untuk mendampingi suaminya, takut akan Tuhan. Mereka berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang mereka pegang kerjakan, Engkau buat mereka berhasil. Bahkan terlebih dengan keturunan mereka Tuhan, Engkau bukakan dalam nama Yesus. Dan setiap rancangan-Mu tergenapi atas kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena sekali lagi berikan tepuk tangan bagi kedua mempelai. Boleh buka slayer, hadap-hadapan. Baik, buka slayer istrimu. Hari ini kau sudah sah. Jadi suami istri, buka slayer istrimu. Dengan hitungan ya. Ya, sabar dulu sampai 100 ya. Ayo, 1, 2 setengah, 3. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan, berikan kecupan bagi Ella. Kecupan bagi Ella. Haleluya. Bisa diabadikan? Oh. Ayo, kasih kecupan. Yang lama, ya. Ya, terus lagi, belum disuruh lepas, belum. Begitu. Haleluya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi ibu yang boleh tukar tempat. Saya pegang ya. Puji nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam prosesi selanjutnya itu. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus.
Kita bangkitkan iman percaya kita, sama-sama kita terima yang terbaik. Itu kuasa tubuh darah Tuhan Yesus di pagi hari ini. Khususnya bagi Bobby dan juga Ella di pagi hari ini akan menerima perjamuan yang pertama sebagai sepasang suami dan istri. Dengan hati bersyukur kita angkat pujian ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kembali bersama-sama katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bapak Ibu Saudara, dengan waktu yang indah, kesempatan yang berbahagia kembali, kita akan seperjamuan kudus. Tentunya perintah Tuhan untuk kita melakukan perjamuan kudus. Sekali lagi ini bukan lambang, tetapi ini berbicara tentang hal tubuh dan darah Yesus. Berbicara tentang hal keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan Alkitab mengatakan lakukan setiap saat. Kata setiap saat dimanapun kita berada, katakan berbicara dengan iman kita kepada Yesus, maka kita bisa berbicara dengan iman untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk Bobby dengan Ella nanti akan diberikan dari depan. Kita berdoa, kita siapkan hati iman kita untuk kita masuk perjamuan kudus. Kami bersyukur, kami telah menyaksikan Tuhan satu momen yang indah bagi Bobby dengan Ella. Engkau telah mempersatukan mereka. Mereka sekarang sudah menjadi pasangan suami istri yang saling mengasihi, yang saling mencintai, menjaga cinta kasih kamulah mulai dari Tuhan Yesus. Dan kesempatan pagi hari ini bersama sedang jemaat Allah, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Mari bersama-sama kita angkat roti tangan kita yang akan diubah, yang akan dibentuk untuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang telah memberikan jaminan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak, yang tertikam agar kami bersama keluarga mulai hari ini kami tolak terkapar rumah sakit, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami percaya di balik tubuh Kristus setiap organ tubuh kami sehat sempurna, tidak sakit kanker, tidak sakit leukemia, tidak ada tumor, tidak ada kista, tidak ada miom, segala bentuk varian apapun, segala bentuk virus apapun variannya tidak tertular, tidak menularkan, dan bentuk segala pun penyakit tidak akan menimpa terhadap anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita menyatu dengan tubuh Kristus. Jemaat gak ya? Anugerah yang besar yang Kau berikan buat kami di pagi hari ini, untuk tubuh-Mu telah menyatu dalam kehidupan kami. Tentunya peranan yang Allah kerjakan terus membuat kami hidup dalam berkualitas akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Bapak Saudara bersama-sama kita akan cawan di tangan kita yang akan diubah, yang akan dibentuk untuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Yang pertama, yang telah memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji
untuk hidup dalam pertobatan, untuk hidup dalam kekudusan. Yang kedua, untuk menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai anak kerajaan surga. Doa kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di surga. Kami percaya dengan darah Kristus, rumah tangga kami, rumah tangga yang kudus. Rumah tangga yang kudus menolak poligami, menolak poliandri, menolak perzinahan, menolak percabulan, menolak perceraian, menolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Kami percaya rumah tangga kami rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, maka kami semua mulai hari ini disembuhkan Tuhan. Kami tolak sakit kepala, kami tolak vertigo, kami tolak migrain jantung kami, jantung sehat sempurna, tidak pasang ring, tidak pasang kateter, tidak operasi. Paru-paru kami, paru-paru sempurna, tidak ada flek, tidak ada cairan, tidak ada pneumonia. Sungguh kami percaya dengan darah Kristus mulai hari ini, setiap darah kami darah yang normal. Kami tolak darah tinggi, kami tolak darah rendah, kami tolak pengentalan darah, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak celaka, kami tolak maut, kami tolak kuasa gelap. Setan-setan segala perbuatannya tidak berkuasa atas hidup kami. Yang keempat, Tuhan Yesus berkata melalui perjamuan kudus ini, lebih dari roti mana, artinya apa yang kami pegang, yang kami kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dalam nama Yesus, ilah darah Yesus Kristus. Saya doa sebentar langsung silakan. Berkat Tuhan atas kami sungguh nyata di pagi hari ini. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, tubuh kebangkitan, darah kehidupan yang senantiasa ada bersama kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan, rancangan indah bagi setiap kami. Janji Tuhan tergenapi, hidup kami hidup diberkati seperti di bumi, seperti surga. Berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Terima kasih untuk prosesi acara pemberkatan nikah. Dan kami percaya apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh yang namanya ceraikan oleh siapapun, apapun keadaannya. Karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dalam pemberkatan nikah yang kudus, di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan boleh kembali dipersilakan duduk. Sama-sama kita akan masuk di dalam proses selanjutnya, di mana kedua mempelai yaitu Bu Obi dan juga Ella akan memberikan penghormatan, memberikan rasa terima kasih, menghampiri kedua orang tua yang sudah hadir di tempat ini. Boleh dipersilakan Bobby dan juga Ella memberikan rasa terima kasih ke keluarga atau kedua orang tua dari Bobby terlebih dahulu. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang
Bobby dan Ella boleh kembali silakan duduk karena selanjutnya akan ada persembahan pujian dari keluarga besar yang di tempat ini khusus spesial untuk yang berbahagia Bobby dan juga Ella di pagi hari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan.
Selanjutnya mungkin ada sepatah dua patah kata ucapan terima kasih perwakilan dari keluarga Bobby dan juga Ella yang ingin memberikan sepatah dua kata di pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kita semua, kami pihak keluarga besar Ella Sitepu mengucapkan terima kasih kepada pihak Gereja Tiberias yang telah melaksanakan pernikahan anak kami pada hari ini. Kiranya Tuhan membalas kebaikan saudara-saudari kami semua dan kesehatan untuk saudara semua. Bagai pemandu teman kami Krina sada gereja nggo diberikan persembahan agenda katakan bujur bagai pemandu Krina keluarga besar Tarigan Rasi Tepu dikatakan kami melala bujur ibas kerehendu ibas waktu endai ija banci ras-ras kita laksanakan pernikahan ras terus nakari kerja adat anak kami Ella Ras Bobby. Sekian dan terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Mungkin selanjutnya dari keluarga besar Bobby ada yang mau memberikan sepatah dua patah kata di pagi hari ini. Selamat pagi buat kita semua yang kami hormati Majelis Gereja Tiberias. Kami dari pihak keluarga Bobby mengucapkan terima kasih atas terlaksananya pemberkatan perkawinan anak kami Bobby dengan Ella. Kami tidak dapat membalas, kami mendoakan agar semua pendeta dan pelayan dari Gereja Tiberias sehat-sehat, Tuhan memberkati. Kedepannya juga semua pelayanan Tuhan yang memberkati. Maka ikatan kami bujur peman kam Krina sangkep mengeluh kami senina kalimbubu ras puang bagai penak bro ibas kerehendu repagi-pagi ndai ibas pemasu-masun anak kami Bobby ras permen kami Ella bujur sekan kami manbandu janah kensadung kari acara pesu-pesuenda terus kari acara ndungi kerja adat ras-ras tengah kita ibas ingan nenda gelah seh karedung acarenda banci Krina dan alumuhuli enda mengata ibas kami nari bujur ras menjuah-juah. Terima kasih buat Majelis Jemaat Gereja Tiberias Bandung. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan di pagi hari ini. Selanjutnya perwakilan dari keluarga besar Gereja Tiberias Bandung untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sekaligus pemberian tanda kasih berupa Alkitab untuk kedua mempelai di pagi hari ini. Selamat atas pernikahan Bobby dan Ella. Ini adalah pemberian dari seluruh pekerja Tiberias Bandung sebagai tanda kasih untuk kalian berdua. Bila suatu hari nanti kalian mengalami suatu masalah dalam rumah tangga kalian, bukalah Alkitab ini, di sini ada jawabannya. Terima kasih dan sekali lagi selamat untuk Bobby dan Ella. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Bobby dan Ella bisa berdiri, bisa didokumentasikan juga. Mari umat Tuhan, saya undang kembali untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan kita, nikah kita, Bobby dan juga Ella di pagi hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan, naikkan syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan. Kami bersyukur dengan waktu yang indah, kesempatan di pagi siang hari ini dalam sebuah prosesi pemberkatan nikah yang kudus Bobby dengan Ella, yang dimana Tuhan telah memberkati mereka untuk menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan Yesus. Maka doa kami, diberkatilah rumah tangga Bobby dengan Ella. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka semakin hari semakin mengerti setiap rancangan-Mu yang indah atas kehidupan mereka ya Bapa. Diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah apa yang mereka pegang. Tuhan buat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih kami doa untuk keluarga besar Pak Tarigan, dan berkat anugerah Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka. Keluarga besar daripada Bapak Setepu, kami serahkan berkat Tuhan juga atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Setiap kami, setiap tamu undangan, setiap sidang jemaat Allah yang hadir menyaksikan di pagi siang hari ini dalam pemberkatan nikah yang kudus, Engkau juga Tuhan yang memberkati bagi setiap kami semua. Setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian, worship leader, backup singer, pemain musik, sound system, membagikan perjamuan kudus, bahkan juga setiap para koordinator gereja TBS Sabang Bandung, Tuhan yang memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Dan doa kami untuk proses selanjutnya dalam acara resepsi pernikahan Bobby bersama dengan Ella, Tuhan pimpin ya Tuhan. Kau memberkati sepanjang hari ini, bahkan diberikan cuaca yang terbaik. Setiap para undangan, mereka bersuka cita menyaksikan tentang momen di hari ini ya Bapa. Dan sebelumnya kami akan mengakhiri dengan ibadah pemberkatan nikah di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kami akan menerima berkat yang dari Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Allah, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Allah sendiri akan memberkati saudara saya sebagaimana memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama pula tercurah bagi saudara hadir di pagi hari ini. Diberkatilah engkau datang sebagai suami, engkau jadikan Tuhan sebagai suami, sebagai imam yang kudus, imam yang dipersiapkan Allah untuk membawa keluargamu masuk dalam persekutuan mezbah doa bersama dengan Tuhan. Dan apa yang kau pegang kerjakan dalam Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Engkau hadir sebagai ibu, di tengah-tengah pekerjamu juga diberkati. Sebagai penopang, sebagai tiang-tiang doa. Bahkan generasi anak-anakmu, generasi yang takut akan Tuhan. Dan siapapun sudah hadir pagi hari ini, janji Tuhan, engkau jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Kemanapun kau melangkah, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus curahkan bagi saudara dan saya. Berkat kesehatan kau yang sempurna, berkat rohani semakin bertumbuh dan berbuah, dan berkat sukacita, damai dari Allah menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Umat Tuhan, kekasih Kristus yang sudah diberkati pagi hari ini, boleh bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah pemberkatan nikah Bobby dan Ella pada pagi hari yang indah ini. Sampai jumpa di dalam kesempatan selanjutnya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom bagi setiap kita.